Teman-teman, selamat datang di bacaan astrologi untuk pekan tanggal 13 April sampai dengan 19 April tahun 2020. Ini adalah bacaan umum, semuanya tentang ulasan astrologi dan tidak menggunakan satupun zodiak khusus perorangan. Jadi ini bicara mengenai energi secara keseluruhan apa yang ada di langit pada saat ini dan pengaruhnya dibahas secara umum. Kalau mau melihat detail, silakan lihat deskripsi di bawah. Dan buat teman-teman, sekali lagi yang ingin mencari informasi pribadi tidak ada di video ini, nanti bisa cek video yang lain. Oke, kita mulai dari tanggal 13 April 2020 berjalan sampai tanggal 19 April. Kita lihat planet apa atau transit apa yang dominan pada minggu ini. Ya, kalau untuk bacaan mingguan, maka kita melihat bulan tidak secara detail karena bulan biasanya kita lihat pada bacaan harian. Kita lihat planet-planet personal lainnya seperti Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan juga Saturnus. Walaupun Saturnus sudah cukup jauh, tapi kita lihat apakah di antara planet-planet tersebut ada yang mulai retro atau ada transit-transit besar di situ. Anyway, kita lihat sekarang mulai tanggal 13 April, garis yang merah pertama, kita lihat pertama pasti segitiganya ini, tapi segitiga ini bicara tentang bulan, Merkurius yang ada di Aries, dan North Node yang ada di Cancer. Nah, North Node akan berjalan mundur karena dia memang selalu mundur. Pada 2 bulan ke depan dia akan berada di Gemini. Anyway, untuk garis ini short lived ya, cuman sebentar karena kemudian keesokan harinya tanggal 14 gambar segitiga itu sudah tidak ada, sehingga mungkin kita baca itu nanti di bacaan harian. Nah, yang bertahan di sini adalah garis merah tadi, tanggal 13 ya. Pluto, Jupiter yang conjunction membentuk square garis merah dengan matahari di Aries. Tanggal 14 semakin terlihat jelas garisnya karena matahari di 24 derajat 42 menit, sementara Pluto di 24 derajat 57 menit, berarti matahari masih akan mendekati derajat tersebut, sementara Jupiter sudah melewati derajat tersebut, berada di 25 derajat 49 menit. Tanggal 15 ini dilewati bulan, berarti pada tanggal 15 apapun cerita dari transit square antara Jupiter dan matahari, antara Pluto dengan matahari, dengan antara Jupiter dan Pluto plus bulan, itu akan menjadi lebih kental. Jadi kita lihat energinya memuncak pada tanggal 15. Tanggal 16 bulan sudah melewati, sehingga kita lihat garis Jupiter, Pluto, matahari masih kental, tetapi bulan membentuk conjunction dengan Mars yang masih trine dengan Venus. Dan kalau kita lihat ini tanggal 16 ya, tanggal 13 Mars, Venus trine juga sudah ada. Jadi kalau kita lihat sekarang tanggal 17 Pluto, Jupiter, matahari masih ada, dan pada tanggal 17 Saturnus sudah mulai membentuk garis square dengan matahari, sementara Mars dan Venus masih membentuk trine. 18 hari Sabtunya kita lihat garis merah itu sudah ada, masih ada, dan kita lihat Mars, Venus juga masih ada sampai tanggal 19 atau hari Minggu pada 19 April tahun 2020. Dan satu hal yang mungkin kita lihat di minggu terakhir, mulai dari tanggal 16 ya, 15-nya
sudah ada juga. Tetapi kita lihat Mars dan Venus itu focal pointnya lebih ke Lilith tanggal 15, 16 focal pointnya bertiga, Merkurius, Lilith, dan Chiron. Tanggal 17 lebih fokus ke Merkurius, 18 menjadi lebih jelas bahwa Venus, Mars, Merkurius membentuk segitiga di sini, tapi segitiga harmonis sampai tanggal 19 semakin terlihat. Oke, jadi kita secara garis besar melihat transit yang paling utama dalam minggu ini adalah ketika Jupiter dan Pluto masih conjunction dan dia harus square dengan matahari, dan kita lihat tanggal 19 April 2020 Pluto sudah mulai station. Ada S di situ dan kita lihat bulatannya. Untuk aplikasi ini sengaja dilihat kalau dia station energinya akan menjadi kental, dan itu gambarnya putih dengan dot hijau di tengah, menandakan kita mungkin perlu melihat sesuatu ketika Pluto station sebelum dia retro. Dan karena Pluto berada jauh, dia stationnya lama, retronya lama, station untuk directnya juga lama. Oke, teman-teman, setelah membahas cukup lama tentang perjalanan ini, mari kita mulai membahas interpretasinya. Pluto Jupiter conjunction sudah disebutkan beberapa kali dalam bacaan ulasan astrologi ini, bahwa kita melihat simbol Pluto adalah sesuatu yang akan hancur, yang akan mati, yang distraction akan hancur, ya. Tetapi ini adalah planet yang jauh sehingga distractionnya, menghilangnya itu membutuhkan waktu panjang, apalagi karena ini adalah sesuatu yang secara pelan fondasinya sudah dibuat bertahun-tahun. Dan karena ada di Capricorn, maka secara kolektif ini bicara mengenai ruler. Ruler itu kalau di society kita adalah government, ya, pemerintahan. Jadi ada sesuatu di pemerintahan yang kemudian falling down. Tentu saja ini tidak bicara tentang benar-benar pemerintahan yang jatuh, tidak. Tetapi ada sesuatu di kebijakan pemerintah yang akan mati. Dan karena ini kan sebenarnya sudah lama ya, sudah sebulan lebih, dan ini sebenarnya adalah transit yang it takes more than a year ya. Bahkan ketika itu Pluto bertemu dengan Saturnus bolak-balik juga, dan ini tema nanti sampai Saturnus kembali dekat dengan Pluto, dan juga ditambah Jupiter di situ juga masih akan ada di beberapa bulan ke depan. Sehingga jelas bahwa ini adalah menunjukkan perubahan di dalam kepemerintahan kita. Dan tentu saja intensitas dari setiap transit, karena ini kan seluruh dunia, itu yang terpengaruh adalah lokasi, geografi, karena semua ada derajatnya, tempat yang lebih intens, satu. Yang kedua, ada juga seberapa besar tempat itu bermasalah. Sama dengan individu, kalau kita tidak punya masalah, kita tidak punya ada sesuatu yang perlu perbaikan, not needing any fixation gitu ya, fixing, maka energi tersebut lewat, mungkin akan ada perbaikan, tetapi tidak akan ada sesuatu yang berubah secara drastis. Jadi ini semua tergantung, selain energi dari atas ke bawah, tapi dari kitanya sendiri selalu punya free will ya. Dan free will itu tidak hanya pada momen itu, tetapi karma-karma, atau kalau kita sebut karma, sebenarnya sesuatu yang sudah lewat, sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Kalau kita nggak bikin PR, maka pada saat ini, pada saat conjunction atau pada saat aktivasi planet, itu akan menjadi intensif. Nah, pada saat ini karena dia square dengan matahari yang ada di Aries, Capricorn tadi kita bicara mengenai ruler, dan ini kita bicara universe ya. Jadi ini bukan hanya person, bukan hanya entitas, tetapi energi.
Matahari di Aries menginginkan kita untuk melakukan sesuatu yang baru. We want to move. Kita ingin mulai bergerak, dan pergerakan itu adalah energi dari Aries. Jangan diem. Aku nggak betah kalau diem. Lakukan sesuatu untuk berubah. Itu energinya Aries. Aku. Jadi di sini ada energi bahwa kita melawan sesuatu yang kita jelas lihat di ruler itu ada sesuatu yang falling, ada sesuatu yang salah, dan sesuatu yang salah itu menjadi tampak lebih dramatis karena Jupiter ada di situ. Sehingga kata-kata mereka yang tadinya adalah kata-kata bijak, kita seperti punya keinginan untuk melawan kata-kata bijak tersebut. Ariesnya. Itu energi yang paling besar kita rasakan dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 19. Tentu saja ini tadi adalah energi kolektif. Kalau di pribadi kita adalah ketika kita punya kebiasaan, ya katakanlah kita sudah biasa hidup dengan satu pekerjaan tertentu, ya Capricorn, tentang karir, tentang status sosial. Jadi kita adalah orang yang berada di status sosial tertentu, punya profesi tertentu, punya karir tertentu. Pada saat ini kita mempertanyakan apakah karir kita masih seperti itu, ya. Dan yang tadinya sebenarnya pertanyaan itu adalah hanya berupa angan-angan, kali ini karena Jupiter conjunction dengan Pluto, maka kita mulai berpikir kayaknya kita harus berubah karir, kita harus berubah status sosial. Tentu saja itu bukan hal yang mudah diubah, kan? Seperti biasa, Pluto menyangkut hal yang tidak mudah diubah. Jadi ini sesuatu yang lebih mendasar. Dan ketika square dengan matahari, maka yang kita rasakan adalah dari kita sendiri berpikir, ya tapi kan dulu aku pikir juga aku udah ngomong sama semua orang bahwa karir ini adalah sesuatu yang aku sukai. Masa kalau aku ganti karir, ganti profesi juga rasanya lucu. Tapi kayaknya ada tekanan dari luar sehingga aku ngerasa bahwa kayaknya karir ini juga tidak sepenuhnya masih sesuai dengan keinginan saya. Jadi itu ada energi distraction, ada energi falling down, decaying. Jadi sesuatu yang menghilang. Itu yang energi yang terasa, dan itu terjadi dalam 1 minggu ke depan. Sehingga kalau kita bertanya-tanya, apakah saya masih pengen tinggal di daerah elit seperti ini misalnya, apakah saya masih mau kos-kosan seperti ini terus gitu ya. Jadi ada hal yang status sosial, yang sesuatu yang kita selalu ingin sampaikan kepada orang lain, dan consideration kita adalah bukan tempat yang nyaman atau tidak, bukan. Consideration utamanya adalah nanti orang bilang apa kalau saya punya pikiran mengganti karir, mengganti status sosial, seperti itu. Nah, tadi yang kedua transitnya adalah tentang Mars yang trine dengan Venus. Mars ada di Aquarius, ini energinya breakthrough dan ini adalah dorongan yang besar. Venus di Gemini, bicara mengenai kita ingin agar punya kemampuan untuk mengekspresikan diri yang membuat kita merasa lebih dihargai oleh orang lain dan oleh diri kita sendiri. Ya, dan karena dorongan ini, maka kita sebenarnya terbawa untuk menjadi lebih mengekspresikan apa yang kita inginkan. Jadi kalau dalam situasi ini misalnya, dalam berkomunikasi, kita ingin orang lain tahu kalau kita mampu. Dan karena kita lihat tadi juga membentuk sextile dengan Merkurius, Chiron, dan Lilith bergantian, ya, maka yang terjadi adalah kita belajar bahwasanya situasi masa lalu tidak men-treat kita, tidak memperlakukan kita seperti yang kita harapkan. Kita ingin memberontak, dan cara dari kita mengekspresikan itu adalah dengan menunjukkan bahwa saya pintar,
saya mampu mewujudkan kata-kata saya. Nah, karena ini energinya bisa pribadi, juga bisa kolektif, maka ini juga bisa dilihat sebagai satu upaya dari, katakanlah kalau kita tadi bahasannya adalah ruler atau pengatur, pemerintah, maka pemerintah pada minggu ini juga punya energi untuk meyakinkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan, kebijaksanaannya yang sebenarnya menekan, karena Aries ya, menekan dengan semua logika intelektualnya, itu bisa diterima oleh kita karena kita juga ingin terlihat mengerti, dan memang mengerti ya, mengerti bahwa kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang kalau kita tidak ikuti, ya, Chiron, Merkurius, Lilith, kalau tidak diikuti maka sesuatu akan terluka atau healing tidak bisa terjadi dengan baik. Jadi kira-kira itu yang bisa kita lihat dari langit. Mungkin ada yang resonate, tapi barangkali kalau bacaan seperti ini sebenarnya lebih berusaha untuk memahami apakah kejadian sehari-hari itu bisa dijelaskan dengan sesuatu yang kita lihat ada di langit. Dan buat teman-teman yang masuk ke bahasan ini, tentunya adalah teman-teman yang memang tertarik untuk melihat kaitan antara ya penguasa waktu, tanda petik ya, kita lihat yang namanya ada di langit itu adalah yang menguasai waktu, menguasai semua tentunya, dan ini adalah perkara waktu dengan kejadian yang kita temui sehari-hari sebagaimana kita persepsikan. Oke teman-teman, Wenita Indrasari sini, sebelum ditutup saya ingin memperlihatkan lagi bahwa pada akhir minggu Pluto mulai station. Bahasannya tentu akan panjang sendiri, dan kalau kita lihat pada akhir bulan tanggal 30 April tidak hanya Pluto yang station tetapi juga Saturnus yang station. Station untuk retro, kembali, berjalan mundur, dilihat dari pandangan kita yang ada di bumi. Dan ini adalah bahasan yang lumayan karena nanti pada bulan Mei tidak hanya Saturnus dan Pluto yang station tetapi juga Venus. Dan Venus adalah planet yang personal. Dia lebih dekat ke matahari dibandingkan dengan bumi ke matahari. Sehingga ini akan besar pengaruhnya kepada kita. Oke, Wenita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.